percaya Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Mari rindukan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mujizat dinyatakan. Great is our God. Sorakan haleluya. Haleluya. Great is our God. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Dan kita mau berkata bahwa Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkau penolong setiap kami Tuhan. Kami gak akan ragukan itu Bapa. Sebab Engkau setia atas seluruh hidup kami. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kandangku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami percaya bahwa Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Kami gak akan ragukan itu Bapa. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000
setiap kita. Katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah yang sama Tuhan, Allah yang akan selalu menolong kami. 10.000 rebah di hadapanku, kami tak akan goyah Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia teramat baik dalam kehidupan kita, dan Dia begitu setia menjaga dan mengiringi kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kasih setia-Mu yang begitu luar biasa buat kami semua Tuhan. Setiap kehidupan kami Tuhan yang perhatikan.
Setiap nafas kehidupan kami juga Tuhan yang berikan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan yang boleh ada sampai sekarang Tuhan. Terima kasih untuk sekolah kami, studi kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Untuk semua kejadian dan semua hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan selamanya kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu memuji Engkau, meninggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan dimanapun sekarang kami berada Tuhan, kami mau sembah sujud di hadapan-Mu. Kami mau meninggikan Engkau ya Bapa. Kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau ya Bapa. Meskipun mungkin Tuhan sekarang kami tidak berada di gereja Tuhan, tapi Bapa, biarlah hati kami, pikiran kami mau selalu angkat untuk Engkau ya Bapa. Kami mau sembah Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sekali lagi Tuhan yang luar biasa. Dan kami siap Bapa untuk memulai ibadah sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jiwa kami merindukan Engkau ya Bapa, sebab Engkau Allah yang hidup. Dan jiwa kami haus akan Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk semua hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan, merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Dan jiwaku haus Tuhan, haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Jiwa kami merindukan-Mu, merindukan-Mu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku Tuhan, haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku,
Terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini dan sambil kita memberikan tepuk tangan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita bertepuk tangan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Tuhan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk, mari kita katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Dan kami mau selalu bersorak bagi Engkau Tuhan. Dan kami mau selalu diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sebab di hadirat-Mu kami beroleh ketenangan. Di hadirat-Mu kami beroleh kemenangan ya Tuhan. Dan penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati kami. Penuhi kami Tuhan Yesus. Dan kami mau selalu tinggal di hadirat-Mu ya Bapa.
Haleluya Tuhan Yesus. Inilah pujian kami Tuhan, yang kami mau nyatakan Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan Yesus. Mari kita katakan, penuhi hati kami Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar-Mu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang-Mu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku Tuhan, dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar-Mu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh
dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, oh, diam di hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami angkat tangan kami dan hati kami Tuhan, karena kami tahu sungguh indah di hadirat-Mu, karena kasih-Mu lah yang melayakkan kami untuk kami masuk menghampiri Allah yang kudus. Tuhan, biarlah kami tetap mengangkat hati kami kepadamu, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang maha kasih, yang senantiasa menyatakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, inilah diri kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, Engkau sudah disenangkan melalui pujian kami. Saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Roh Kudus, urapilah kami, urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu menyampaikan, sehingga kebenaran-Mu menjadi kebenaran yang hidup. Sehingga kami, ketika kami berpegang kepada firman-Mu, kami mendapatkan kekuatan baru. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, yang akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali, dan kami akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Bersabdalah Tuhan, kami siap menerima kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saat yang indah atau berbahagia ini, saya percaya ketika kita membuka diri kita kepada Kristus senantiasa, walaupun kondisi atau situasi saat ini sepertinya kita butuh kekuatan ekstra yang daripada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh datang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan yang baru, dan kemenangan pasti ada pada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang kesetiaan. Ya, kesetiaan. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ya, banyak orang menyebut diri baik hati. Ya, kata yang dipakai di sini adalah menyebut diri, kara artinya proklamir. Banyak orang memproklamirkan diri sebagai orang yang baik hati, seperti di tengah-tengah pandemi saat ini. Orang banyak berbuat baik, ya, itu bagus gitu ya, tidak salah. Tetapi dikatakan oleh kitab Amsal, orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kesetiaan merupakan hal yang penting ya di dalam hidup kita, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun pelayanan. Tapi kalau kita amati di masa saat ini, di akhir zaman ini, ya, masalah kesetiaan ini dipertanyakan. Begitu banyak orang yang berubah, tidak setia
di masa-masa saat ini. Bahkan ada mereka yang mulai berkata, kalau Tuhan ada, sebenarnya ini pernyataan orang ateis sebenarnya. Tetapi orang-orang katakanlah bisa saja mereka mengaku sebagai orang Kristen, sepertinya pernyataan mereka seperti orang ateis. Ya. Kalau Tuhan benar-benar ada, kenapa saat ini, keadaan sekarang ini, ada pandemi ya kita tahu. Ini ada dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan? Ketika mereka berteriak kepada Tuhan, sepertinya Tuhan ya belum memberikan jawaban yang top tier. Ya. Maka mereka mengatakan, buat apa ikut Tuhan, buat apa melayani. Ya. Mereka lupa mengikut Tuhan, bukan hanya sekedar kita ikut Tuhan, tetapi harus diiringi dengan apa yang disebut dengan kesetiaan. Bahkan bicara masalah kesetiaan, Barna membuat satu survei beberapa tahun yang lampau di Amerika. Ini bicara tentang pasangan-pasangan, ya, keluarga-keluarga. Ditemukan 33% pasangan yang ada di sana pernah mengalami apa yang disebut dengan perceraian. Bahkan rata-rata usia pernikahan di sana dikatakan hanya maksimal atau katakanlah rata-rata 8 tahun. Bahkan Anda mereka yang menikah sudah mengucapkan janji nikah di altar Tuhan yang kudus. Usia pernikahan mereka dikatakan hanya bukan 55 tahun, ya, bukan 55 bulan, tetapi 55 hari. Ya, atau 55 jam, ya, disebut usia pernikahan mereka. Hal ini membuktikan apa yang dikatakan oleh kitab Amsal, bahwa orang yang setia jarang ditemukan. Ketika penulis Amsal mengatakan, orang yang setia siapakah yang menemukan? Sepertinya penulis Amsal membuat satu observasi bahwa dalam banyak kehidupan manusia, ya, mereka menyebut mereka adalah baik, tetapi persoalannya di lapangan menunjukkan bahwa orang yang setia sangat sulit didapatkan. Kita tahu penulis Amsal adalah orang yang penuh dengan hikmat. Dalam observasinya, orang yang baik memang banyak, tetapi orang yang setia jarang ia temukan. Ini merupakan suatu pernyataan retoris yang mengharapkan jawaban tidak ada atau sulit untuk didapatkan. Ya, bisa kita lihat cek dalam keadaan di masa sekarang ini. Pertanyaannya, apa itu kesetiaan? Ya, kesetiaan dalam definisinya artinya adalah berpegang teguh pada janji. Ya, bagaimanapun tugas yang dijalankan begitu berat, dia tetap setia. Kalau dalam Alkitab dipakai kata emunah, ya, artinya tidak tergoyahkan, tidak pernah berubah. Sekali dia katakan dia tidak pernah berubah, itu yang disebut dengan kesetiaan. Kalau dalam perjanjian baru disebut kata pistos, artinya layak dipercaya atau orang percaya atau orang yang benar-benar dipercayai. Itu disebut dengan kata setia. Bahkan dalam Alkitab disebutkan bila orang itu tidak setia, ada dalam Ulangan 32 ayat 22 dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya, ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka tidak itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Allah menyembunyikan wajahnya. Ya, kalau disebut Allah menyembunyikan wajahnya, ini hal yang sangat mengerikan. Ya, kalau kita balik ke belakang ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tidak setia akan apa yang ditetapkan oleh Allah. Hubungan mereka terpisah dari Allah. Ya, bahkan akibatnya paling tidak ada 3 diusir dari Taman Eden. Pada akhirnya manusia juga mengalami kematian. Kita melihat juga sebelum Kristus datang,
yang pertama kali ke bumi ini menjelma, berinkarnasi menjadi manusia, ada disebut masa sekitar ratusan tahun, kalau nggak salah 400-an tahun. Allah sepertinya diam, tidak berbicara lagi karena manusia tidak setia kepada Allah. Ada nabi-nabi memberitakan firman Tuhan, tapi orang-orang pada waktu itu mereka ada mungkin yang mendengar, tetapi kebanyakan tidak mendengar, tidak melakukan apa yang dikatakan nabi. Bahkan mereka membunuh nabi. Ya, di situ Tuhan menjembunyikan wajahnya, tidak berbicara, dan tidak ada lagi firman Tuhan seperti masa-masa sebelumnya, di mana ada nabi berbicara kepada mereka, tapi tidak ada yang berbicara. Ya, bahkan disitulah banyak muncul ya ajaran-ajaran, bahkan orang dikatakan berbuat sesuka hatinya. Ya, dianggap benar dia lakukan, dianggap benar sungguh-sungguh tepat dia lakukan, padahal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di situ Allah menyembunyikan wajahnya. Bahkan Yesus pernah berkata dalam firman-Nya, dia mengatakan pada akhir zaman nanti banyak orang berseru kepada Tuhan. Bahkan mereka mengatakan, Tuhan, kami sudah melakukan banyak mujizat. Kami sudah banyak melakukan perkara yang ajaib. Harusnya kami ada dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah hai kamu pembuat kejahatan. Ini adalah gambaran daripada orang-orang yang tidak setia. Barangkali dia melayani dengan baik, tetapi kesetiaannya kepada Tuhan belum terbukti, hubungannya dengan Tuhan belum terbukti, tapi dia hanya sibuk untuk bagaimana dia menjadi orang yang populer. Memang ada juga janji Tuhan bagi orang yang setia kepadanya. Dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 disebut, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dalam Ulangan 28 ayat 13 sampai 14 dikatakan, engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Memang ada janji kepada orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Jadi kesetiaan ini menjadi hal yang utama dan penting di dalam aspek kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa kita setia? Ya, karena yang pertama adalah ada pengharapan. Ya, kita setia kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Kita tetap setia, tidak pernah menyangkal Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan, tetap iman percayanya kepada Tuhan, karena ada satu pengharapan yang pasti kepada orang-orang yang sungguh setia kepada Tuhan. Pengharapan kita itu pasti, bukan pengharapan seperti kepercayaan lain. Ya, mereka mengharapkan kepada pemimpin mereka yang akan memberikan keselamatan, tetapi ironinya mereka masih berdoa kepada pemimpinnya supaya pemimpinnya itu selamat. Bahkan kalau kita singgung pemimpin mereka, kalau istilah Betawi senggol bacok langsung emosi, ya langsung gimana ya? Kalau kita katakanlah Allah kita bahkan dihina, diolok, kita tidak pernah membela Allah kita. Nah, dalam arti apa? Udah, kita percaya Allah kita adalah Allah yang hidup. Kalau toh dia Allah, ngapain kita bela? Mungkin teman kita boleh kita bela, ya, karena kita sesama kan. Mungkin saudara kita bisa kita bela, tapi Allah ngapain kita bela? Toh dia Allah yang maha kuasa kan. Kita tidak pernah bela. Bahkan pengharapan yang diberikan oleh Tuhan memang nyata. Kita melihat pasca kenaikan Kristus, Yesus berkata sebelumnya, aku akan memberikan penolong yang lain bagi kamu. Bahkan dia mengatakan juga, dia akan datang kembali, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya kepadanya. Disebut dalam Injil Yohanes, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ini adalah satu pengharapan yang pasti. Jadi pengharapan kita kepada Kristus harus lebih tinggi daripada kekhawatiran kita. Seperti dikatakan oleh Yesus,
Dalam Matius pasal 6, jangan kamu khawatir. Lihat burung di udara Tuhan pelihara. Ya, di sini saja menggambarkan bahwa Allah itu sumber pengharapan kita. Dia akan memberikan pemeliharanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya dan bahkan yang sungguh-sungguh setia kepadanya. Jadi kita tetap setia karena pengharapan kita itu bukan pengharapan yang palsu. Bisa saja seseorang, katakanlah wanita mengharapkan si pria. Pria itu memberikan satu pengharapan, biasanya berbunga-bunga. Tapi kadangkala pengharapan daripada manusia itu kebanyakan palsu. Tapi kita melihat pengharapan yang daripada Tuhan itu pasti adanya. Terbukti kita melihat dalam kitab Perjanjian Lama sudah dibuatkan akan kedatangan juru selamat. Sudah ribuan tahun ya orang menanti-nanti, tapi pengharapan itu pasti adanya. Terlebih nanti pengharapan yang akan diberikan kepada kita, yaitu rumah Bapa. Itu adalah sesuatu yang pasti. Toh kehidupan kita ini bukan hanya di bumi ini saja kita percaya diselamatkan, tidak ada lagi kehidupan yang lain di seberang sana seperti yang dianggap oleh kepercayaan lain. Bahkan ada yang mengatakan surga itu tidak nyata, surga itu hanya perasaan saja. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, pengharapan yang ada, yang diberikan oleh Kristus itu sungguh-sungguh nyata. Disediakan tempat. Mengapa dia pergi ke rumah Bapa? Karena dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang sungguh percaya kepadanya. Lalu, mengapa kita setia? Karena kita akan mendapatkan upah. Ya, kita melihat, kita tahu dalam Alkitab Perjanjian Lama ada tokoh namanya Rut, ya, Rut dan Orpa, ya. Memang dikatakan Orpa itu keturunan Raja Moab, ya. Bahkan arti daripada Orpa itu adalah dia tegar tengkuk, keras kepala. Memang ada dua, ya, bagi Naomi, Rut dan Orpa, ya. Naomi mengatakan udah kembali aja, toh anak saya nggak ada lagi. Kalaupun saya tidak punya anak nanti, ya nggak mungkin kamu menikah dengan dia. Tetapi kita melihat orang yang setia namanya Rut, dia tetap setia ikut kepada mertuanya, dan kita melihat ada upah yang dia dapatkan. Kalau kita melihat dalam kisah Alkitab, upah yang didapatkan apa? Akhirnya dia mendapatkan Boas, ya, pria yang kaya raya, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan bukan itu saja, nama daripada Rut dicatat dalam garis sejarah keselamatan, di mana dari garis keturunannya itu terlahirlah sang juru selamat. Ada upah, ya, yang diberikan kepada orang-orang yang setia, seperti Rut sebagai gambaran. Kita melihat juga dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 6, gambaran daripada petani yang disebut dalam kitab Timotius. Dikatakan seorang petani yang sungguh setia di dalam usahanya, segala jerih payah petani terbayar ketika ia melihat hasil kerja kerasnya sewaktu dia melihat tanamannya itu berbuah. Bahkan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, kepada orang yang setia kepada Tuhan akan diberikan mahkota kehidupan yang diharapkan oleh kebanyakan umat manusia. Mereka mengharapkan kehidupan yang akan datang, tetapi dikatakan dalam Alkitab, orang yang setia, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan inilah yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Ya, kalau kita melihat penderitaan yang dialami oleh Rasul Yohanes, penderitaannya sangat berat. Barangkali kalau diperhadapkan kepada kita, belum tentu kita bisa menghadapi apa yang dihadapi oleh Yohanes. Ya, awalnya dia digodok dengan minyak panas, seperti digoreng. Ya, waduh, kita saja terkena minyak sedikit saja. Misalnya ibu-ibu lagi masak di dapur, kecipratan minyak
sedikit saja, waduh, menderitanya bukan main. Ya, bahkan ada orang yang terkena minyak panas di tangannya sampai dibawa ke dokter. Tetapi Yohanes disebut digodok dengan minyak panas, tetapi dia tetap setia kepada Allah. Barangkali diberikan tawaran kepada dia, Yohanes, sangkallah Yesus, sangkallah dia. Toh saya memberikan keselamatan kepada kamu, kamu akan tenang di bumi ini. Tapi Yohanes tidak pernah mau menyangkal. Ya, tidak pernah menyangkal. Akhirnya digodok dengan minyak panas, tapi dia tidak mati. Pikiran dia barangkali awalnya dia akan mati syahid, seperti rasul-rasul yang lain. Dan memang dicatat di Alkitab hanya Rasul Yohanes yang tidak mati syahid. Semua rasul-rasul itu mati syahid. Tapi diizinkan oleh Tuhan, barangkali diizinkan Tuhan supaya dia melihat kemuliaan Tuhan, sehingga dia mencatat kitab Wahyu dan dia melihat sesuatu yang mulia. Ya. Dari penglihatan yang dialami oleh Yohanes, dan dia menulis ini, harapannya orang-orang percaya sampai di masa sekarang ini membaca dan mengetahui, lihat sang tokoh yang menulis kitab Wahyu ini, Yohanes yang dipakai oleh Tuhan. Dia bukan sekedar menulis, tetapi dia mengalami pengalaman penderitaan yang sangat berat. Dia tetap setia kepada Tuhan, karena dia tahu ada satu pengharapan yang pasti, ada upah yang akan diterima oleh orang-orang yang sungguh setia kepadanya, sehingga dia menulis. Karena Tuhan menyatakan dia harus menuliskan, orang-orang yang setia akan memperoleh mahkota kehidupan. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapat mahkota, ya, walaupun ada beberapa mahkota dicatat di Alkitab, yang ini disebutkan mahkota kehidupan, setialah kepada Tuhan. Ya. Setialah kepada Dia, walaupun kondisi COVID-19 saat ini. Jangan sekali-sekali kita berkata, di mana Tuhan? Ya, Tuhan ada, ya, Dia ada di sorga. Ya, maksudnya jangan kita mengeluh, menyalahkan. Intinya kehidupan kita yang ada di sini bukan untuk selamanya, sementara saja. Ya, kalau kita hidup selamanya barangkali di bumi yang ada sekarang ini, saya tidak bisa gambarkan. Tentu itu bukan, bumi ini bukan semakin enak. Walaupun ada kelompok-kelompok tertentu seperti Greenpeace, mereka mulai membersihkan alam ini. Ya bagus, tidak salah, memang betul. Ya, mereka berpikir ini alam ini dipulihkan dengan harapan ini nanti tempat manusia nanti. Ya, saya tidak tahu apakah mereka percaya surga itu atau gimana. Ya, mereka melakukan itu enggak salah. Ya, enggak salah. Tetapi Alkitab mencatat tempat kita sekarang ini bukan untuk selama-lamanya. Karena ada tempat yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang sungguh setia kepadanya. Ya. Jadi tetaplah setia kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita dapat dikatakan sebagai orang yang setia? Ya. Yang pertama adalah jadilah pribadi yang setia dan tekun di dalam Dia. Seperti perumpamaan yang dikatakan dalam Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya di dalam hati dengan baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus, perumpamaan penabur, ini salah satu benih yang jatuh di tanah yang subur. Dia membuka hati dengan baik sehingga firman itu bertumbuh dengan baik, mengeluarkan buah ketekunan. Ya, berarti orang yang dikatakan setia, berarti dia benar-benar menjadikan firman Tuhan itu hidup di dalam dirinya, hidup di dalam hatinya, benar-benar bertumbuh, bahkan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Ya, pertanyaannya bagi kita, apakah selama ini sudah banyak kita mendengarkan firman Tuhan? Sudah banyak kita baca Alkitab? Ya, itu memang harus kita baca. Ya,
Ya, saya tidak tahu sudah berapa banyak kita tamat membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saya sudah pernah beberapa kali membaca itu sudah sampai selesai. Barangkali kita mendengarkan khotbah-khotbah di kaset. Bahkan di masa pandemi ini begitu banyak khotbah-khotbah di YouTube, begitu banyak khotbah-khotbah secara online. Walaupun kita harus hati-hati ya. Kadangkala ada ajaran-ajaran itu menyimpang dari yang sesungguhnya. Ya, tentu filternya bagi kita adalah kita melihat ajarannya, apakah dia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, apakah dia memberitakan Yesus sebagai penyelamat bagi umat manusia. Kalau dia tidak katakan itu, Yesus sebagai penyelamat, bahkan Yesus sebagai Allah yang menjelma jadi manusia, kalau tidak dikatakan itu, bagaimanapun ajarannya, walaupun indah, bagus, puitis, ya, sangat logis, itu belum tentu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Pertanyaannya, sudah begitu banyak firman yang sudah kita dengar, termasuk hari ini sudah kita dengar firman Tuhan bagi umat Tuhan dimanapun berada, baik secara online saat ini. Apakah kita sudah menjadikan firman itu benar-benar kita simpan firman itu di dalam hati kita, kita simpan dengan baik, dan kita biarkan firman itu menguasai hidup kita, sehingga firman itu bertumbuh. Seperti dikatakan dalam Mazmur, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya, apakah kita sudah seperti itu? Ya, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau kita dikatakan setia, dan saya percaya, kalau kita menghidupi firman Tuhan dengan baik, seperti perumpamaan penabur ini, dan saya percaya kita menjadi orang yang setia. Dan ketika banyak godaan, serangan-serangan datang kepada kita, barangkali tawaran-tawaran, karena firman Tuhan itu sudah hidup di dalam diri kita, sama seperti Yesus dicobai oleh iblis. Ini sebagai gambaran bagi kita, artinya apa? Iblis pasti mencobai kita. Yesus sebagai manusia, dia dicobai, kita juga pasti dicobai. Ketika ada serangan-serangan itu, kita tetap setia. Karena firman itu hidup dalam diri kita, walaupun mungkin dibelokkan firman Tuhan, ya, akan dikatakan, kita katakan apa? Ini firman Tuhan begini. Kita akan tolak semua, kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berikutnya, bagaimana kita dikatakan sebagai orang yang setia? Ya, kita adalah sebagai pribadi yang dapat dipercaya dan berkomitmen di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 14 ayat 9 disebut, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, ada juga di dalam Keluaran, ini Musa yang mencari pemimpin-pemimpin, carilah orang-orang yang dapat dipercaya. Artinya sebagai orang yang setia, punya komit yang tinggi kepada Tuhan, dan kita sebagai orang yang dipercaya. Ketika kita menjadi orang yang komit kepada Tuhan, komit yang sesungguhnya, pasti Tuhan akan mempromosikan kita. Ya, jadi baik hidup, baik pun mati. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itulah komit kita. Seperti kata Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada banyak orang berkata, ya di masa pandemi ini, kelihatannya kami punya masalah besar. Kalau kita mengatakan seolah-olah kita hanya yang punya masalah, kalau kita perhatikan di bumi ini, semua manusia diperhadapkan dengan masalah di tengah-tengah pandemi ini. Bukan hanya masalah, katakanlah COVID-19 itu saja, tetapi itu juga masalah ekonomi dan masalah-masalah lainnya. Bahkan saya temukan ada di catatan saya disebut bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar raksasa itu bangkrut.
Ya, Zara disebut menutup 1.200 tokonya. Ya, Victoria's Secret dinyatakan bangkrut. Bahkan ada juga produk yang memproduksi merek Nike dikatakan harus menyediakan 23 miliar dolar untuk memberikan pesangon kepada karyawannya. Bahkan ada barangkali kita sering minum di kopinya seperti Starbucks, itu harus menutup kedainya, warung kopinya itu begitu banyak yang dia tutup karena situasi kondisi saat ini. Belum lagi pengangguran, belum lagi perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika. Ya, artinya apa? Pandemi ini berdampak luas kepada kehidupan kita, tetapi dalam keadaan seperti itu kita harus tetap berkomit kepada Tuhan. Kita tetap percaya Tuhan pasti memelihara kita. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita tetap komit kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan mempromosikan kita. Tuhan pasti peduli kepada kita, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya bagi kita, apakah di masa pandemi COVID ini kita tetap komit kepada Tuhan? Atau mulai komit kepada yang lain? Ya, mulai komit kepada meminta pertolongan yang bukan kepada Tuhan, karena ada janji ketika dia komit kepada itu pasti ditolong. Ya, tetapi percayalah pertolongan kita satu-satunya hanya kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Seperti kata pemazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Pertolongan kita adalah daripada Allah itu sendiri yang selalu memelihara, memberikan pertolongan kepada kita. Cepat saja, berikutnya bagaimana kita disebut sebagai orang yang setia? Kita harus menjadi pribadi yang teguh di hadapan Tuhan. Kita buktikan kita sebagai pribadi yang teguh. Mungkin gambaran yang teguh itu ibarat seperti batu karang. Ya, batu karang di lautan, ada ombak yang menerpa begitu kencang, tetapi batu karang itu tetap kokoh. Ibaratnya seperti itu yang disebut dengan teguh. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 disebut, orang yang setia adalah orang yang kokoh dan kuat menghadapi badai hidup, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, yang teguh hatinya kau jagai dengan damai sejahtera. Ketika dalam keadaan apapun, kita sebagai pribadi yang setia, memiliki pribadi yang teguh, Tuhan berjanji Dia akan menjagai kita dengan damai sejahtera. Memang ada gambaran tentang hal ini di dalam 2 Timotius, gambaran daripada seorang prajurit, artinya karakter yang perlu kita teladani sebagai prajurit. Prajurit ini punya prinsip yang teguh, bukan sebagai orang yang cengeng. Ya, ada banyak orang itu kan, mungkin tidak katakan banyak, ada orang-orang itu yang selalu cengeng. Ketika ada masalah, mulai mengeluh. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita orang yang setia, jadilah sebagai prajurit yang punya prinsip teguh. Dan seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya tadi, orang yang teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Ada satu quotes yang mengatakan begini, kesetiaan tidak terlihat ketika semuanya terlihat berjalan mulus. Kesetiaan terlihat ketika semuanya runtuh berantakan. Dan ini kita melihat keteguhan daripada jemaat mula-mula, yaitu jemaat di Roma. Begitu besarnya penderitaan yang mereka alami. Bahkan ada orang-orang Kristen ditusuk bagaikan sate, dijadikan penerangan. Tetapi orang-orang percaya pada waktu itu tetap teguh percayanya. Mereka tidak pernah menyangkal Tuhan, walaupun waktu itu ada ancaman, diberikan ancaman kepada mereka. Kalau kamu tidak menyangkal Tuhanmu, kamu akan mengalami penderitaan yang besar. Tetapi kalau kamu menyangkal Tuhanmu, kamu pasti bebas.
kamu akan mendapatkan fasilitas, tapi mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita teguh? Seperti jemaat di Roma. Kenapa mereka teguh? Karena mereka membiarkan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pegangan dalam hidup mereka. Sehingga dengan mereka mengandalkan Roh Kudus, walaupun ada cobaan, walaupun ada terpaan, mereka teguh di dalam Tuhan. Termasuk di masa pandemi COVID-19 ini. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus, ada masalah, disitulah diberi kekuatan yang ekstra sehingga kita tetap teguh adanya. Kalau saya bandingkan dengan jemaat di Roma, barangkali persoalan yang kita hadapi sekarang ini, masa COVID-19 ini tidak sehebat masalah jemaat di Roma pada waktu itu. Ya, belum seberat, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan COVID-19 sekarang ini. Ya, walaupun ada ancaman, misalnya kalau seseorang itu terkena, dia tidak kuat secara imun, ya bisa dipanggil Sang Pencipta, tetapi ada kepastian bagi kita, bagiku, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ketika kita jadikan Roh Kudus sebagai kekuatan yang ekstra bagi kita jadikan Roh Kudus sebagai bagian yang integral. Roh Kudus itu manunggal dengan diri kita, ada dalam diri kita. Kita tidak jadikan Roh Kudus hanya sebagai ban serap. Kita tidak jadikan Roh Kudus hanya bantuan sementara seperti SARS. Tapi ketika kita jadikan Roh Kudus sebagai bagian yang manunggal dalam diri kita, disitulah kita mendapat kekuatan yang ekstra seperti jemaat mula-mula di Roma. Ada kekuatan yang baru, hati mereka tetap teguh walaupun ada masalah, tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Di masa sekarang ini dibutuhkan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan yang ekstra. Tentu jangan kita jadikan Roh Kudus itu hanya sekedar lalu saja, tetapi tetap manunggal dalam diri kita. Ketika ada masalah, ada seperti hikmat yang diberikan kepada kita, ada diberi kekuatan yang ekstra. Ketika ada masalah, sepertinya secara manusia kita tidak mampu, kita barangkali bergetar, tetapi karena ada Roh Kudus yang manunggal dalam diri kita, disitulah kita mendapat kekuatan yang super, sehingga kita mampu melewati, sehingga kita tetap memiliki prinsip yang teguh. Jadi tetaplah setia kepada Tuhan. Kerjakanlah bagian kita dengan setia, dan lihatlah Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna. Ya, aku menjagai mereka dengan damai sejahtera. Kiranya ini memberkati kita semua di tengah-tengah situasi kondisi saat ini. Firman Tuhan berbicara kepada kita supaya kita setia. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Marilah kita setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, hamba sudah menyampaikan firman-Mu, di mana firman-Mu berbicara kepada kami supaya kami menjadi orang yang setia. Diharapkan oleh Engkau Tuhan, walaupun kami sudah mendapat keselamatan, kami tetap setia ketika ada pergumulan tantangan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, beri kekuatan yang baru kepada umat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, baik di rumah, atau mereka sedang online dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadikan Roh Kudus manunggal di dalam hidup mereka, sehingga ada kekuatan yang baru, sehingga kami ditemukan sebagai orang yang setia. Pada akhir nanti Tuhan, pada saat kedatangan-Mu yang kedua, Engkau akan bertanya, adakah iman di bumi ini? Ketika kami sungguh-sungguh setia, tentu kami tetap ada dalam iman percaya kepadamu. Disitulah Engkau sambut kami, akan diberikan, akan dimasukkan ke tempat yang penuh dengan kemuliaan. Jadilah kami menjadi orang yang setia kepadamu Tuhan. Tuhan, teguhkanlah firman-Mu, materaikanlah, hidupkanlah, sehingga ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Baik di dalam ibadah onsite maupun online, berkat Tuhan tetap sama. Terima kasih Pastor Sintong atas kebenaran firman yang sangat memberkati bagi kita semua, di mana kesetiaan adalah sangat penting agar kita mendapat damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Ya, kami ingin menyapa juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan yang sangat ini yang mengikuti ibadah melalui video streaming ke CWS Kedung Kenanga, dan jangan lupa subscribe daripada video streaming yang ada. Ya, selanjutnya juga kami ingin memberitahukan bahwa minggu depan tanggal 1 November kita akan beribadah onsite. Ibadah tetap sama, jam 6 pagi, jam 9, setengah 4, dan jam 6 sore. Ya, saudara ingat, jangan lupa bahwa minggu depan kita akan ibadah onsite di Gereja CWS Kedung Kenanga. Selanjutnya sebelum kita berdoa dan juga mengambil persembahan, ada satu buah slide video di mana kita akan memperingati HUT HNTB. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, doa kami menyertai Anda sekalian dalam pemeliharaan Tuhan dan sehat selalu. Pengumuman, bulan depan gereja kita genap berusia 46 tahun. Oleh karena itu, panitia sedang persiapkan acara khusus, yaitu ibadah dan perayaan hari ulang tahun GSJ CWS yang dapat kita ikuti atau diselenggarakan secara online di bulan November yang akan datang. Oleh karena itu, kami minta partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Yang pertama, dukung kami di dalam doa agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Yang kedua, kirimkan video ucapan hari ulang tahun Anda kepada gereja dengan ketentuan sebagai berikut. Sekali lagi, kami sampaikan bahwa ibadah dan perayaan hari ulang tahun gereja kita akan diselenggarakan di akhir bulan November secara online. Demikian pengumuman yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Pengumuman yang sangat menarik, di mana kita terpanggil untuk menjadi saksi daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan jangan lupa saudara berkreatif untuk ikut ambil andil di dalam HUT HNTB, yaitu sebuah video yang sangat menarik sebagai ucapan rasa syukur bahwa Tuhan sangat baik di gereja kita. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat dan juga mengambil persembahan, di mana persembahan bisa dari barcode yang ada, baik itu OVO, Dana, dan juga lainnya, dan juga bisa transfer melalui rekening-rekening yang tersedia. Kiranya Tuhan memberkati, baik persembahan umum, persembahan khusus, janji iman, dan semua yang ada. Baik, selanjutnya kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh datang beribadah ke rumah Tuhan.
Dengan segala kenan hati Bapa, kami menaikkan ucapan syukur kami dengan puji-pujian dan penyembahan Bapa. Kami percaya Bapa, saat kami datang ke hadirat-Mu, disitulah kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami. Dan kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami menjadi anak-anak yang setia, seperti Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkat-berkat-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan bagi kami, di mana kesehatan yang telah Kau beri Bapa, berkat sukacita di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan semuanya Tuhan, itu datangnya daripada Tuhan saja. Bapa, di mana saat ini juga kami berdoa Tuhan bagi bangsa ini, di mana bangsa ini Tuhan masih dalam kondisi yang cukup Tuhan memprihatinkan dalam situasi oleh karena pandemi COVID-19 Bapa. Banyak sekali dampak daripada semuanya ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati bangsa ini Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Baik itu dari presiden, wakil presiden, jajaran pemerintahan sampai tingkat RT. Begitu juga Tuhan bagi gubernur kita kota Jakarta, yaitu Anies Baswedan Bapa. Kiranya Tuhan hikmat marifat-Mu turun di tengah-tengah pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat bekerja lebih sungguh-sungguh lagi untuk bangsa ini Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Bapa Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Engkau mengasihi kota Jakarta Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah bangsa ini, berikanlah hikmat-Mu untuk setiap pemimpin kami, agar mereka dapat mengatasi dalam situasi dan kondisi pada situasi ini Bapa. Baik itu COVID-19, dan juga Tuhan masih banyak lagi Tuhan kejadian-kejadian sedang terjadi di tengah-tengah kota ini dan juga bangsa ini Tuhan. Ya tolonglah bangsa ini Tuhan, kiranya beri pencerahan bagi setiap bangsa, agar mereka memiliki hati Tuhan untuk membangun bangsa ini, agar bangsa ini memiliki kesejahteraan, bangsa ini memiliki ketenangan, bangsa ini memiliki keamanan Tuhan, bersatu hati di dalam iman, agar kasih Tuhan, kasih yang agape Kau tanamkan bagi kami semua Bapa. Dan pakailah kami menjadi bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati juga para tim medis Tuhan, gugus tugas, dan juga para dokter Tuhan yang menangani Tuhan dari pandemi COVID-19 Tuhan. Agar pandemi COVID-19 ini semakin berkurang dan terus berkurang Bapa. Apabila Tuhan, jalan terbaik adalah melalui vaksin Tuhan, kiranya Tuhan Kau beri hikmat Tuhan, agar vaksin-vaksin daripada COVID-19 itu dapat menyelesaikan Tuhan dari masalah COVID-19. Sehingga setiap bangsa Tuhan, terkhusus bagi kota Jakarta dan juga bangsa ini Tuhan, agar menjadi semakin lebih baik lagi. Perekonomian, usaha, pemerintahan, dan seluruh aktivitas akan kembali berjalan dengan baik dan normal Bapa. Ada sebuah kerinduan yang sangat bagi kami. Semua ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa bagi sidang jemaat Allah yang ada di gereja ini, di mana Tuhan kami tahu Bapak, banyak masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi Tuhan. Apapun masalahnya itu Tuhan, baik itu sakit penyakit, baik itu pekerjaan, baik itu usaha, baik itu rumah tangga Bapak, dan juga pendidikan bagi anak-anak mereka. Ya Tuhan, semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu, karena kami percaya di saat kami datang pada Tuhan, kami serahkan pada Tuhan, Engkau akan memberkati dan memberikan kelegaan Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati gereja ini, berkati gembala-gembala kami Tuhan, baik Om Pit, Om Lim, Pak Dirman sebagai gembala-gembala Tuhan. Kiranya Tuhan beri hikmat marifat-Mu Tuhan, untuk Tuhan melayani gereja ini, agar sehingga gereja ini semakin diberkati, semakin bertumbuh, semakin banyak jiwa yang diberkati, dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati juga Tuhan para staf pastoral diakan dan seluruh pengeja yang ada. Kiranya bersatuan hati dalam roh itu akan semakin membawa kami semakin semangat Tuhan untuk melayani-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, sebentar juga Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami percaya apa yang sudah kami berikan itu lebih daripada apa yang sudah Engkau berikan. Karena Engkau adalah segalanya, Engkau yang memberikan semuanya kepada kami, tanpa satupun Tuhan yang lolos Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan, berkati setiap persembahan yang ada, dan kami boleh memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.
memberkati semua persembahan-persembahan kita yang kita pakai untuk melayani Tuhan, kita pakai untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, menolong, membantu kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita masuk kepada bagian akhir dari ibadah kita. Saya percaya kita semua sudah menerima berkat daripada Tuhan, berkat firman Tuhan yang datang kepada setiap kita. Biarlah diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Dan sekarang mari kita akan berdoa, memohon berkat Tuhan, mengakhiri ibadah kita, dan kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan kami percaya kami adalah orang-orang juga yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami akan terus setia kepada Tuhan, karena dalam kesetiaan itulah kami akan melihat bahwa janji Tuhan luar biasa akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami dan memohon berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita mengatakan amin, amin. Puji Tuhan. Allah itu baik.